warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga pada malam hari ini di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kita bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amaliyah Ramadan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita perlindungan, dan senantiasa menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya dan pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipermudah insyaallah kita untuk segera berziarah di makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, kalau tidak salah, ini adalah malam yang ke-11 Pak ya? 12. Malam yang ke-12. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah Ramadan atau ibadah puasa sudah beberapa puluh tahun telah kita lakukan sejak kita akil balik sampai dengan saat ini. Mungkin di antara kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin juga masih ada yang beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin baru diberikan kesempatan berpuasa pada tahun ini. Namun demikian, puasa yang sudah kita lakukan sejak kita akil balik sampai dengan saat ini, tentunya kita merasakan sesuatu rasa yang sama, tapi juga mungkin merasakan sesuatu rasa yang berbeda. Kalaulah kemudian kita beribadah puasa, melakukan puasa Ramadan itu dilandasi dengan rasa, atau kita merasakan ibadah puasa itu dengan begitu nikmat, maka berarti kita berpuasa dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga orang yang menyatakan atau mengatakan bahwa ibadah puasa itu adalah berat. Maka ketika rasa yang dirasakan adalah ketika melakukan ibadah puasa adalah berat, maka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala perlu untuk ditingkatkan kembali. Karena kita tahu bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menggunakan amanu. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak memanggil ya ayyuhal Islam, wahai orang-orang Islam.
tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Allah tahu hanyalah orang beriman saja yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalaulah kehadiran kita malam hari ini, kita melaksanakan siam di siang hari dan qiyam di malam hari, berarti kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa? Allah memberikan kewajiban berpuasa bukan untuk mengsengsarakan kita sehingga siang terasa begitu letih, lemah, lesu dan lain sebagainya. Tapi kewajiban puasa tak lain dan tak bukan itu adalah untuk kita sekalian, yakni untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna takwa itu? Kalau takwa yang biasa kita dengar dan sering kita dengar adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada satu makna takwa yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan at-taqwa huwa, takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa takwa itu, makna takwa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yakni orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah itu menurut ulama itu bukan takut kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini berbeda dengan takutnya kepada khaliq dan makhluk. Kalau takut kepada makhluk itu misalnya kita takut kepada harimau, kepada anjing, kepada apa saja makhluk Allah, tentu kita akan lari menghindarinya. Tapi ketika takut terhadap khaliq, maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil, itu adalah takut kepada azab Allah, kepada siksa Allah, kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita harus takut kepada azab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu di dunia, di akhirat, di alam kubur dan di akhirat. Di 3 tempat itu. Di dunia kita harus takut azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azabnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita beriman, kita bertakwa